Di balik kisruhnya laga melawan Bahrain Kamis lalu, pertandingan itu juga menjadi debut bagi pemain bintang baru Timnas Indonesia, Miss Hilgers. Menyelesaikan proses naturalisasi pada pekan lalu, Miss langsung menjadi starter pada laga kontra Bahrain kemarin. Miss bermain di posisi bek tengah sisi kanan bersama Jordi Amat dan JIZ dalam formasi 3-4-3 yang diturunkan pelatih Sintayong. Bermain penuh selama 90 menit dan tak tergantikan. Meski gawang skuad Garuda kebobolan 2 kali, Miss sukses mencatatkan statistik yang cukup gemilang. Ya, bek berusia 23 tahun itu berperan penting dalam gol pertama Indonesia yang dicetak Ragnar Oratmangun pada menit ke-45+3. Pada momen itu dirinya yang membantu serangan berhasil memantulkan bola akibat haluan yang kurang sempurna dari lini belakang Bahrain. Bola yang memantul darinya lalu menemui Ragnar yang berdiri bebas di depan gawang hingga kemudian striker FC Dender itu menaklukkan Ibrahim Lutfala untuk mengakhiri skor 1-1 pada 45 menit pertama. Tak hanya itu, SofaScore juga mencatat Miss tampil cukup solid di lini pertahanan dengan statistik 2 sapuan, 1 block shots, 2 tackle, 44 sentuhan, 34 umpan dengan akurasi umpan 74%, 1 long ball sukses dari 6 percobaan, 4 duel darat sukses dari 9 kesempatan, dan 4 duel udara sukses dari 5 kesempatan. Statistik ini jelas menjadi catatan yang cukup memuaskan, mengingat ini adalah pertama kalinya ia bermain bersama punggawa Garuda dan bahkan full time. Usai menjalani laga kemarin, bek yang mendapat darah keturunan Indonesia dari ibunya yang asal Sulawesi Utara itu mengaku senang bisa melakoni debutnya membela tim merah putih di pentas sepak bola dunia. Ia bahkan juga mematok target tinggi bersama skuad Garuda di ajang ini demi asa mewujudkan mimpi dari seluruh masyarakat tanah air. Selain itu, Miss juga mengungkap bahwa orang tuanya mengaku sangat bangga dengan kiprahnya bersama skuad Garuda. Bahkan sebelum laga, orang tuanya sangat antusias menantikan debut Miss di laga kemarin. Saya melihat orang tua saya bangga, bahkan lebih dari bangga. Mereka sangat antusias untuk melihat kami bertanding melawan Bahrain. Dengan penampilan yang begitu mengesankan, tentunya nggak cuma keluarga Miss yang merasa bangga. Kita pun sebagai pendukung setia Timnas merasa sangat bersyukur atas kehadiran Miss yang menjadi amunisi tambahan berharga bagi skuad Garuda. Di sisi lain, laga debut ini sendiri dirasa juga menjadi pengalaman berharga bagi Miss Hilgers. Sebab pastinya, ia merasa sangat kaget dengan segala situasi yang mungkin baru pertama kali ia lihat. Pertama, soal pemain Bahrain yang disenggol dikit meronta-ronta. Lalu, ya sudah pasti, soal wasit inilah yang dirasa menjijikan baginya. Tapi ya dari ini Miss jadi tahu bagaimana bobroknya sepak bola Asia. Imbas kotornya laga kemarin, tuduhan soal adanya tangan-tangan yang bisa mempengaruhi keputusan wasit dari balik layar pun mulai bermunculan. Hal ini pun menguatkan narasi hashtag AFC Mafia yang beredar di kalangan pecinta sepak bola Asia. Sungguh mengecewakan melihat wasit yang tampaknya dibayar untuk merugikan tim FC Indonesia. Ini adalah salah satu tindakan wasit terburuk dalam sejarah AFC. Integritas permainan harus dijaga. @AFC Asian Cup, kami butuh keadilan dan fair play. Geram jelas menjadi perasaan yang saat ini dirasakan oleh publik Asia. Bayangin, ajang sekelas dunia yang dinaungi FIFA, gimana bisa masih sempat-sempatnya diakali dengan bobroknya Konfederasi Sepak Bola Asia. Fakta demi fakta pun kini juga mulai terungkap. Seperti yang kita tahu, Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia saat ini, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa yang berasal dari Bahrain, ternyata diketahui sempat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino sepekan sebelum laga melawan Timnas Indonesia. Melalui artikel Bahrain News Agency yang tayang pada 4 Oktober lalu, pria yang juga merupakan petinggi di Bahrain tersebut bertemu dengan Infantino pada 3 Oktober di Zurich, Swiss. Pertemuan itu terjadi dalam rapat Dewan FIFA yang membahas beberapa keputusan terkait asosiasi anggota dan turnamen FIFA mendatang untuk sepak bola pria dan wanita. Tapi meski merupakan pertemuan resmi, berjumpanya Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa dengan Presiden FIFA terlanjur menimbulkan kecurigaan dari para fans.
Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa dianggap tak lepas dari konflik kepentingan. Gimana enggak, dia merupakan orang nomor 1 di AFC dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk laga Bahrain versus Indonesia yang diurus oleh organisasinya itu. Selain itu, dia juga pernah menjabat sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Bahrain pada 2002 hingga 2013. Sehingga ya wajar saja dong kalau kita menduga-duga soal dalang dari semua ini. Tapi terlepas dari apapun, PSSI telah memastikan akan melayangkan protes ke atas kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf kepada AFC dan juga FIFA. Jika terbukti bersalah, ada peluang laga timnas Indonesia versus Bahrain ini bisa diulang. Ya, hal ini bisa terjadi jika terbukti dan ada bukti kuat tentang kecurangan atau pengaturan skor. Hal seperti ini pernah terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2018 antara Timnas Afrika Selatan melawan Timnas Senegal. Saat itu FIFA memutuskan laga Timnas Afrika Selatan kontra Senegal diulang. Penyebabnya wasit Joseph Lamte dinyatakan bersalah usai memberi hadiah penalti untuk Afrika Selatan dari handball Kalidou Koulibaly. Berkat penalti itu pun Afrika Selatan menang dengan skor 2-1. Selain itu pun wasit yang memimpin laga tersebut turut dijatuhi hukuman. Dia dilarang terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola baik di level nasional maupun internasional seumur hidupnya. Wah, kalau saja hasil protes PSSI direspon tegas oleh FIFA, bukan tak mungkin skuad Garuda akan melakoni laga ulang menghadapi Bahrain. Namun walaupun ada peluang pengulangan laga, Ketua PSSI Erick Thohir meminta timnas Indonesia untuk melupakan hasil menyakitkan di kandang curang kemarin. Erick meminta para punggawa Garuda dan staf kepelatihan kini untuk fokus pada laga berikutnya melawan Cina di Qingdao Stadium. Harapannya di laga ini, skuad Garuda tak lagi mengalami kecurangan seperti kemarin dan mampu membawa 3 poin perdana kita untuk dibawa pulang ke tanah air.